Pertama, slide presentation. Rekaman slide materi presentasi yang dipadu dengan pengisian suara. Format paling sederhana ini sangat efektif untuk penyampaian informasi dasar atau materi perkuliahan. Ilmu ekonomi. Ini sekaligus merefresh apa yang telah kita pelajari ya. Oke, jadi ilmu ekonomi atau ekonomi. Kedua, talking head. Pengajar berbicara langsung menghadap kamera. Sederhana namun sangat efektif untuk membangun hubungan emosional dan memberi motivasi kepada pembelajar. Video-video pembelajaran untuk kelas online tersebut. Yang pertama, kita breakdown menjadi sebuah script atau storyboard. Ini tidak wajib apakah harus script formatnya, karena beda-beda. Ketiga, screencast, rekaman layar komputer pengajar secara langsung. Format ini sangat efektif untuk tutorial software dan panduan teknis penggunaan aplikasi. Scene itu adalah satu lingkungan tadi ya, jadi satu foto yang tadi ada area outdoor, ada area indoor gitu ya. Nah, jadi satu scene ini adalah satu area tersebut. Nah, yang perlu kita buatkan adalah background ya. Keempat, whiteboard animation. Ilustrasi tangan yang menggambar secara langsung di papan putih. Format ini sangat efektif untuk menyampaikan alur cerita atau storytelling dan sejarah. Want to learn how all these YouTubers are creating these fancy whiteboard animations? Well then, you've come to the right place. I'm not just going to show you what we use. It's VideoScribe, by the way. I'll also walk you through step by step on how the video process. Kelima, lightboard video. Pengajar menulis di kaca transparan bercahaya. Format ini sangat efektif untuk menjelaskan rumus matematika atau sains tanpa perlu membelakangi audiens. How do you learn to write backwards? Well, as you can see, I can't. You'll also notice I'm not left-handed. But what we do as a trick in the edit process after the video has been recorded is we flip. And once we've done that, it looks right to the camera. Video ini adalah sebuah contoh penerapan prinsip microlearning. Tema-tema yang diangkat seputar teknologi pembelajaran, tips dan trik, serta topik-topik yang dapat membantu Anda memahami dan mempraktikkan teknologi pendidikan secara mudah dan menyenangkan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Keenam, live action demo. Rekaman praktik nyata secara langsung di lapangan, sangat efektif untuk eksperimen sains, kedokteran, hingga simulasi role-play layanan pelanggan. If you fill a balloon with room temp water and put it in a beaker of room temp water, what will happen if you pop it? Will the dye blast out like the air in this balloon? Will it hold its shape for a moment like this water-filled balloon? Will it plop like this underwater air-filled balloon? Will balloons filled with cold water or balloons filled with hot water be any different? Let's see. First, fill the balloon with green room temp water. I'll use this 100 milliliter syringe to fill the balloons. I'll put the balloon on the shish kebab rod to hold it in the middle of the jar. Here it goes. Ketujuh, motion graphics. Animasi teks, grafik, dan data visual yang dinamis. Format ini sangat efektif untuk menjelaskan konsep yang abstrak atau teori yang rumit. Today, I'm going to teach you one of the secret sauces behind smooth and professional-looking animations, and that is overlapping keyframes. Let me demonstrate. If you're new to After Effects, chances are you animate like this. You place one keyframe for the starting position, then you move forward on the timeline and place another keyframe for the ending position. And here's the thing. Kedelapan, documentary style. Gaya jurnalistik yang menggabungkan adegan lapangan dengan wawancara para ahli. Sangat efektif untuk pembahasan studi kasus nyata di dunia kerja. Sayang aja kalau misalnya kita kayak ngehamburin sesuatu yang memang masih bisa dimanfaatkan gitu. Kesembilan, interaktif video. Video yang dilengkapi fitur pilihan alur cerita atau tombol kuis interaktif. Sangat efektif untuk pelatihan simulasi dan evaluasi mandiri. So, this is an example of in-video statements. It is really self-explanatory. You ask the learner to choose the correct message from the series of statements presented in the exercise. And the statement activity is a great way to increase learners' ability to remember important information. Kesepuluh, immersive 3D dan virtual reality. Pengalaman video 3 dimensi yang membuat pengguna merasa masuk ke dalam lingkungan digital. Format paling kompleks ini sangat efektif untuk simulasi arsitektur, anatomi tubuh, hingga latihan di area berbahaya. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini menuju ke indoor. Nah, di sini menuju ke outdoor, sehingga ini bisa bolak-balik ya, ke indoor, outdoor gitu ya. Nah, bayangkan misalkan, mungkin rekan-rekan bisa membayangkan ya, nanti punya ide banyak gitu ya. Misalkan rekan-rekan mau membuat modul virtual reality ini, misalkan untuk memperkenalkan sebuah museum barangkali gitu ya. Di museum itu mungkin terdapat banyak ruangan gitu ya, kemudian ada berbagai benda gitu ya, berbagai benda yang bisa dieksplor. Mungkin kita bisa tambahkan teksnya, gambarnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi lebih menarik dan peserta didik saya yakin memiliki pengalaman yang lebih bagus dibandingkan kita hanya memberikan teks dan gambar saja. Halo, saya Asep Sauri. Anda sedang menonton bagian akhir video ini. Jika video ini menarik menurutmu, tolong bantu share ke teman dan rekan lainnya ya. Terima kasih.